Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Joko Mariono, DJM, dalam program Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Sore ini akan saya bahas mengenai hidup di usia 40 dan tanda tanya, fakta dan mitos. Seperti diketahui saudara sekalian bahwa di umur 40 orang biasanya sudah mapan dalam pekerjaan, sudah dapat posisi baik, gajinya baik, ya. Tapi di umur 40 ini memang ini mulai suatu hidup, ya, artinya hidup artinya dalam posisi hidup yang benar umur 40. Tapi apakah di umur 40 itu sehat atau tidak? Fakta-fakta menunjukkan bahwa meningkatnya angka stroke dan penyakit jantung koroner di bawah usia 50, bahwa di tahun 2000 sampai 2010 itu ada peningkatan dari 12% menjadi 32% dalam waktu 10 tahun. Stroke juga gitu. Dari 11% pada tahun 97, 10 tahun kemudian tahun 2010 meningkat jadi 31,6%. Ini yang dicatat di WHO seperti itu. Itu sangat menyedihkan. Jadi termasuk orang-orang yang umur 40 tadi, oleh karena ini increasing worldwide prevalence stroke and coronary artery disease below 50. Jadi di bawah umur 50 tahun, ya 40 tahunan. Dan penyakit di dunia ini ternyata tahun 2000 itu dicatat bahwa 60,3% itu penyakit pembuluh darah yang ada hubungannya dengan stroke, ada hubungannya dengan penyakit jantung koroner. 60,3%. 20% lainnya adalah penyakit keganasan, kanker. Dan 17% lainnya adalah penyakit infeksi. Jadi yang 60% adalah penyakit circulatory system atau sakit pembuluh darah atau arteriotrombosis. Arteriotrombosis itu apa? Penyumbatan pembuluh darah, bisa menimbulkan stroke, penyakit jantung koroner. Dan sebetulnya itu adalah sejarah kemanusiaan, di mana gene dan environment itu berimbang. Jadi genetik itu bisa berubah. Pada 20.000 tahun yang lalu, orang hidup itu penuh dengan aktivitas fisik. Mencari makan, hunting, gathering, itu dengan aktivitas fisik. High level physical activity. Tapi setelah tahun 2000 ini kesekian, terjadi perubahan bahwa manusia banyak hidup sedentary, duduk saja, misalnya di kantor menghadapi komputer, namanya sedentary living, dan banyak makan animal fats
dan glukosa, artinya makanan yang berlemak dan manis-manis. Sementara fiber, serat berkurang dan banyak memakai processing food, ya, artinya makanan yang sudah olahan diolah. Dan itulah salah satu penyebab genetiknya berubah, dan perubahan itu genotipenya itu ke arah penyakit jantung koroner atau ke arah stroke, jadi perubahan pembuluh darah, ya. Ini pernah dibuktikan oleh para ahli pada kelompok Aboriginal Ojibwe Indian di Kanada, di reservat selama 20 tahun. Di reservat di suatu tempat diberi makanan kayak orang barat. Apa yang terjadi? Tahun 80 dimulai program itu, dan tahun 2000 dipetik hasilnya. Ternyata penyakit jantung koroner dan stroke-nya meningkat 3 kali lipat. Dan genetiknya berubah ke arah G319S. G319S itu genetik untuk, ya tadi itu, kerusakan pembuluh darah akibat namanya metabolic syndrome. Dan itulah yang setelah dilakukan penelitian seperti itu hasilnya. Beda dengan orang-orang yang hidup 20.000 tahun yang lalu, aktif fisik, muscle mass-nya banyak, kolesterolnya bagus, dan ya sudah tentu jantungnya bagus, ya. Beda dengan sekarang, banyak yang maju perutnya, ya, no physical activity, di mana LDL-nya tinggi, ya, kolesterol totalnya tinggi, low HDL, ya, dan ternyata punya bad vessel and heart. Ini ternyata dipengaruhi oleh lingkar perut. Lingkar perut pada pria jangan lebih dari 90 cm. Lingkar perut pada wanita jangan lebih dari 80 cm. Kalau sudah terjadi itu biasanya terjadi perubahan metabolisme atau metabolic syndrome. Dan metabolic syndrome ini memprihatinkan di Asia Pasifik ini. Dari 10 tahun, dari 2000 ke 2010 itu naiknya 57%. Sekarang 2010 ke 2020 belum ada yang menghitung, kira-kira sudah 73% metabolic syndrome. Jadi perutnya maju, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, trigliseridnya tinggi, itulah. Jadi memang ini suatu tsunami peradaban. Ini akibat dua hal, yaitu pada masyarakat Indonesia itu modernisasi, ya, di mana orang naik mobil terus macet, di jalan raya ya macet, ya, naik kereta api ya berjubel. Itu ternyata hasilnya seperti itu, modernisasi itu. Dan orang Indonesia juga terjadi westernisasi, hidup kayak orang barat, artinya makannya makanan olahan. Banyak sekarang makanan olahan yang siap saji, ya, restoran siap saji banyak sekali, dan itu semua bahannya itu mengandung kolesterol tinggi, mengandung gula tinggi. Kita lihat kan coffee shop di mana-mana ada, dan anak sekarang kalau nggak minum di coffee shop rasanya nggak hidup, gitu. Itu yang menyebabkan kegemukan pada anak-anak, padahal olahraganya kurang.
Jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang dengan lingkar perut yang lebih dari 90 cm pada pria, 80 cm pada wanita, yaitu timbulnya kerusakan pembuluh darah dan isinya kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, pembuluh darahnya menjadi sempit di daerah otak maupun di daerah jantung. Nah inilah, dan bahan-bahan itu diperberat oleh karena radikal bebas. Sekarang radikal bebas luar biasa, seperti sudah saya uraikan di pembicaraan sebelumnya, 3 radikal bebas yang sangat mengganggu kita. 1, polusi jalan raya yang dulu hanya bersih-bersih aja jalan raya, sekarang sekitar 250 ppm, padahal yang diperkenankan itu 50 ppm semua. Jadi olahraga di jalan raya seperti naik bersepeda harus pakai masker. Yang kedua adalah polusi rokok aktif atau rokok pasif. Dan yang ketiga yang sangat mengganggu kehidupan kita adalah polusi elektromagnetik dari komputer, dari TV, dari wifi, dari tower-tower BTS. Itu sangat mempengaruhi hidup kita, oleh karena kolesterol kalau kena radikal bebas dia akan menjadi lebih berat, mengendap di pembuluh darah dan menyebabkan pembuluh darah sempit. Jadi untuk kawula muda, seyogyanya marilah kita hidup dengan sehat, yaitu 1, hindari radikal bebas. 2, hindari makan berlebihan. Yang ketiga, lakukan olahraga meskipun ringan, seperti olahraga jalan kaki, enggak apa-apa, renang. Jalan kaki berapa menit? 40 menit. 20 menit pertama terbakar gulanya, 20 menit kemudian baru lemaknya. Renang kalau bisa 200 meter atau lebih kalau bisa. Jadi itulah yang perlu kita sampaikan, bahwa umur 40 bukan jaminan, sebab pada umur-umur itu justru yang berat adalah faktor kesehatan dan bagaimana memelihara kesehatan di umur 40. Saya akan menyampaikan bahwa obat penurun kolesterol yang disebut statin itu memang sangat bermanfaat, dan juga obat untuk menurunkan tensi. Sebab di Asia Pasifik, kalau diturunkan 10 mHg saja systolic blood pressure-nya, pada orang Asia itu terjadi penurunan stroke 41%. Tapi pada orang Barat, misalnya di Australia, ini penelitian di Australia, bisa menurunkan stroke hanya 30%. Jadi kalau ada hipertensi harus diobati ya. 4 tempat yang terkena hipertensi: 1, jaringan otak, jaringan mata, jaringan jantung, dan jaringan ginjal. Jadi kalau tekanan ada tinggi, sebaiknya minum obat tekanan darah tinggi, kemudian melakukan hidup mengurangi natrium, menaikkan kalium. Natrium itu apa? Makanan asin-asin, bumbu masak. Lalu ada yang berpendapat, bagaimana dengan supermie? Ya mungkin dibatasi, sebab itu natrium glutamatnya tinggi.
Kemudian menaikkan kalium. Menaikkan kalium itu dengan apa? Makan pisang setiap hari 1 atau 2, makan jeruk, buah-buahan yang lain seperti air kelapa itu bagus sekali. Kemudian mengenai obat statin, artinya obat penurun kolesterol, itu sudah ada ininya, batasan-batasan dan cara-cara, oleh karena yaitu yang kita sebut PK Gomes dari Prof. Askandar, nanti akan saya terangkan di pertemuan berikut. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan sore ini. Sampai jumpa.